Anak-anak, selanjutnya kita akan mengisi LKS halaman 18 ya. Jadi hari ini ada 2 tugas, yaitu uji kompetensi 1 dan 2. Sudah siap? Halaman 18. Nomor 1. Manusia hidup wajib berusaha dan berdoa, tetapi Allah lah yang menentukannya. Nomor 2. Berputus asa atas nikmat Allah hukumnya dosa ya. Ternyata berputus asa itu berdosa. Kita lebih baik pasrah daripada berputus asa. Nomor 3. Sikap keluh kesah merupakan tanda orang yang sambat tai. Ayo. Tanda orang yang apa? Mengikuti setan. Disuruh belajar sambat. Belajar sedikit sambatan. Ya, itu mengikuti setan. Nomor 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan agar kita berusaha mengubah nasib. Ya, nasib kita ada di tangan kita. Allah akan merubah nasib kita bila kita mau berubah, anak-anak. Kalau kita diam saja, ya Allah tidak akan merubah nasib kita. Harus berusaha. Nomor 5. Jika kita gagal tes melamar pekerjaan, maka kita tidak boleh putus asa. Nomor 6. Sebagai tanda tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila mendapat musibah, kita harus sabar dan tabah. Ya. Nomor 7. Semua ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik dan menyenangkan kita disebut nikmat. Kita harus pandai bersyukur dengan nikmat Allah. Kalau kita tidak bersyukur, Allah akan mengurangi nikmat kita. Nomor 8. Semua ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang buruk dan menyusahkan kita disebut musibah. 9. Kelahiran bayi laki-laki dari rahim ibu pada tanggal 1 Januari 2008 merupakan takdir apa? Ayo, ini sudah terjadi apa belum? Sudah ya. Berarti takdir mubram. Takdir mubram, tidak dapat dielakkan lagi ya. Sudah pasti terjadi, itu mubram. Nomor 11. Takdir Allah itu ada 2 macam. 12. Sebagai seorang pelajar, untuk mencapai cita-cita diperlukan rajin belajar. 13. Anak yang bodoh karena ia rajin belajar akhirnya menjadi anak yang pandai. Ayo, berarti ini ada usaha tidak? Ada kan? Nasibnya berubah dari bodoh menjadi pandai. Dia ada usaha rajin belajar. Berarti takdir mubram apa mu'alak? Takdir mu'alak. Karena diusahakan nasibnya berubah. 14. Salah satu di bawah ini yang merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah, itu semuanya merupakan kehendak Allah, anak-anak. Ya, jadi di dunia ini tidak ada satupun yang lepas dari kehendak Allah. Naik sepeda itu juga merupakan kehendak Allah. Ya, sudah takdir Allah. Lari pagi itu juga. Nah, ini ada kesalahan soal di nomor 14, kalian lingkari aja. Ya, jalan sehat itu sudah takdir. Ya, mungkin ini maksudnya jawabannya D, jatuh tergelincir. Tapi dari A, B, C, D ini semuanya kehendak Allah, ya, sudah takdir. Nomor 15. Takdir Allah itu bisa diubah. Salah satu caranya dengan berdoa. Beribadah juga bisa, boleh. Mendekatkan diri kepada Allah boleh.
Itu semua betul nomor 15 itu, ya. Betul semua. Membaca Al-Quran bisa. Dengan membaca Al-Quran, akhirnya apa anak-anak? Hati kita menjadi bersih, sehingga sikap kita menjadi baik. Dan takdir kita menjadi baik. Betul semua itu nomor 15. Dilingkari aja ya. Sekarang Romawi B. Nomor 1. Manusia hanya dapat membuat titik-titik, tetapi Allah lah yang menentukan. Hanya dapat membuat rencana. Rencana. Manusia hanya dapat membuat rencana. Nomor 2. Manfaat iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala adalah tertanam rasa apa? Manfaat iman kepada qada dan qadar, percaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi percaya ini takdirnya Allah, harus kita jalani dengan baik. Nomor 3. Pasti terjadi dan tidak dapat diubah oleh usaha manusia. Jadi kelahiran bayi laki-laki ya sudah laki-laki, tidak bisa diubah menjadi perempuan bayi yang sudah lahir tadi. Nah, itu bisa diubah dengan usaha manusia? Tidak. Berarti takdir apa? Mubram. Takdir mubram. Ayo ditulis. Mubram. Sudah? Nomor 4. Yang dapat diubah atas usaha manusia adalah takdir mu'allaq. Diubah dari bodoh menjadi pintar, dari miskin menjadi kaya. Nah, itu diubah dengan usaha kita, kerja keras kita. Juga dengan berdoa. Itu takdir mu'allaq. Makanya kalau kalian misalkan nilainya jelek-jelek, tidak usah berkecil hati. Itu bisa diubah dengan sikap kita yang rajin belajar. Nomor 5. Dapat menghilangkan sifat yang tidak baik adalah titik-titik beriman kepada qada dan qadar. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Hikmah. Ayo ditulis. Hikmah. Sudah? Nomor 6. Takdir Allah itu ada 2, yaitu takdir mubram dan mu'allaq. Mubram dan mu'allaq. Ayo ditulis. Mubram dan mu'allaq. Sudah? Nomor 7. Segala sesuatu yang terjadi pada seseorang. Segala sesuatu yang terjadi pada seseorang merupakan kehendak Allah. Entah itu sesuatu itu baik atau buruk bagi kita, itu sudah menjadi kehendak Allah. Tugas kita adalah mengimani takdir ini dan membuat kita lebih baik lagi, mengambil hikmahnya. 8. Menyerahkan segala sesuatu kepada Allah atas segala usaha yang telah kita lakukan. Apa tadi? Tawakal. 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 Sudah? Nomor 9. Adanya siang dan malam, laki-laki dan perempuan merupakan takdir Allah. Takdir atau ketentuan Allah. Sudah? 10 ya. Putus harapan karena sering gagal usahanya, termasuk perbuatan tercela. Tercela. Sudah. Nomor 1.
Sebutkan 2 manfaat iman kepada qada dan qadar. Yuk, manfaat iman kepada qada dan qadar. 1. Kita tidak mudah putus asa. Kita tidak mudah putus asa. Kita tidak mudah putus asa. Sudah. Yang kedua, kita selalu bersyukur kepada Allah. Kita selalu bersyukur kepada Allah. Ada tetangganya yang kaya, kita iri, ya kita tepis. Oh, ini sudah takdir Allah, begitu ya. Akhirnya apa? Kita menjadi orang yang bersyukur. Nomor 2. Apa yang harus kita lakukan jika mendapat kenikmatan? Ya, bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Sudah? Bersyukur kepada Allah. Nomor 3. Dan apa yang harus kita lakukan jika mendapat musibah? Sabar dan tawakal. Sabar dan tawakal. Sabar dan tawakal. Sudah? Nomor 4. Apa yang dimaksud mendapat nikmat? Ya, mendapat nikmat adalah mendapatkan ketetapan yang baik dari Allah. Mendapatkan ketetapan yang baik dari Allah. Mendapatkan ketetapan yang baik dari Allah. Nomor 5. Apa pula yang dimaksud mendapat musibah itu? Mendapatkan ketetapan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Mendapatkan ketetapan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Padahal ini anak-anak, meskipun ini kita anggap musibah, ternyata belum tentu musibah ini buruk untuk kita. Tetapi Allah mempunyai rencana lain untuk yang baik kepada kita. Ya, jadi meskipun mendapatkan musibah, kita tidak boleh mengeluh. Barangkali itu baik untuk kita. Misalkan ada seorang pedagang tahu. Nah, dia mendapat musibah. Sebelum berangkat ke pasar, sepedanya jatuh di sawah sehingga tahunya tercecer. Ternyata apa anak-anak? Di pasar tiba-tiba saja ada kebakaran. Akhirnya penjual tahu ini kan selamat. Ya, tidak jadi ke pasar sehingga tidak ikut terbakar. Nah, itu makanya musibah yang kita alami belum tentu buruk untuk kita. Baik anak-anak, sekian materi pelajaran PAI hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.